sesiapapun yang di dalam dadanya ada keimanan yang jauh lebih kecil dari biji sawi keimanan. Jadi kalau ada biji sawi itu dipotong sampai jadi yang paling kecil. Itulah keimanan yang dikeluarkan dari neraka. Orang kalau punya iman, biji sawi dipotong sampai yang paling kecil, itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad dengan syafaatnya dikeluarkan dari neraka. Nabi Muhammad puas? Belum. Karena Nabi Muhammad tahu ada di antara umat-umatnya yang imannya jauh lebih kecil dibandingkan biji sawi dipotong banyak. Kurang, belum. Kalau cuma sekedar itu masih banyak umatku ini ya Allah yang imannya jauh lebih kecil dari itu semua. Tolong ya Allah, siapapun di antara umatku yang pernah mengucapkan La ilaha illallah, keluarkan juga dari neraka ya Allah. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Untuk Rah Hussein dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Berdiri apa duduk? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebentar, telinga saya yang kanan mati nih. Bentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin nabil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang terhormat kami tujukan kepada tuan rumah Bapak Abdul Wahid. Yang terhormat juga para habaib di depan, ada Habib Ja'far, Habib Ishaq, beserta para kiai-kiai yang lain yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Dan mari kita doakan juga, monggo Bibana. Monggo. Dan termasuk yang harus kita doakan malam ini adalah mempelai pria dan wanita yang semoga mereka nantinya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jujur, malam ini termasuk dari malam yang mengharukan bagi saya. Karena untuk pertama kalinya saya ngisi di tempat saya sendiri. Saya sudah pernah ngisi di banyak tempat, Kalimantan Timur, di Nusa Tenggara, di mana lagi? Di Maluku, Sumatera, Jakarta. Yang kalau hadir acaranya itu bisa ribuan, 10.000 pernah, 5.000-an juga biasa. Bahkan saya juga pernah ke Turki. Dan dalam waktu yang dekat masih ada agenda juga di Malaysia dan sebagainya. Saya kadang suka bertanya-tanya, kenapa ning Roma TV tak paju? Tapi terlepas dari itu semua, malam ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya di tempat ini untuk memberikan satu atau dua nasihat kepada diri saya terlebih dahulu yang kemudian saya tujukan kepada teman-teman sekalian. Tempat ini madrasah ini walaupun saya gak pernah madrasah di situ, tapi kalau sore-sore gabut, sore-sore saya gak tahu mau ngapain, masa kecil saya habiskan di sana. Kerjaan saya ada di madrasah itu terus-menerus. Jadi semua tempat di sini, di halaman-halaman rumah ini dulu adalah tempat
main saya, termasuk di tempat sini. Saya dulu bareng-bareng sama teman-teman saya di sini, semua ini tempat mainnya di sini juga. Ya rumah sendiri, gak ada bedanya. Oke, kita kasih judul malam ini sebagai judul Bila Porah bersolawat. Bila porah sudah bisa dipahami? Bisa. Bersolawat. Sekarang pertanyaannya, teman-teman di sini datang dalam rangka Oke. Sehari bisa selawat berapa kali? Banyak. Dalam sholat wajib salawat kan? Sholat semua kan? Sekarang pertanyaannya, apa itu salawat? Kita selalu bilang, mari kita salawat, ayo kita salawat. Ayo sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaannya, apa itu salawat? Kenapa? Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Itu kalau pertanyaannya kenapa kita salawat. Sekarang pertanyaan saya, salawat itu apa? Salawat itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya salawat. Sekarang pertanyaan saya lagi nih. Kita selalu bilang, saya pecinta salawat. Ayo dengungkan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beribu-ribu kali, beratus-ratus kali, berjuta-juta kali. Pertanyaan saya simpel saja. Yang bisa jawab, ya yang bisa jawab 200.000 dari saya. Pertanyaannya mudah. Pertanyaannya mudah. Apa itu salawat? Apa itu salawat? Hah? Bagaimana ceritanya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad kalau kita sendiri gak tahu apa itu salawat? Hah? Ada yang tahu? Pertanyaannya simpel. Mungkin di atas panggung ada yang tahu? Yang mas-mas belakang? Ada? Salawat, salawat. Nyerah? Nyerah? Nyerah ya? Bisa? Ayo apa? Bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad. Gimana ya? Sedikit kurang tepat. Tapi benar, tapi kurang. Saya jabarin ya. Saya jabarin, oke? Salawat itu adalah bentuk jamak dari kata solat. Jadi solawat dan solat itu sebenarnya sama. Solawat dan solat, kalian sehari solat berapa kali wajibnya? Itu sama sebenarnya. Solat, solawat itu sama. Sama. Hakikatnya sama. Tapi solat itu secara bahasa artinya adalah doa. Solat itu artinya doa. Ini saya ulang lagi. Solat itu artinya Ketika teman-teman dalam sehari solat 5 kali, artinya teman-teman berdoa 5 kali sehari. Nah, kalau sekarang teman-teman sudah tahu arti dari solawat, itu adalah doa. Sekarang kembali ke ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Masa Allah dan malaikatnya berdoa sama Kanjeng Nabi? Masuk akal gak? Nah, kok bisa? Ada yang bisa jawab? Tadi di awal saya bilang, solawat atau solat itu artinya doa. Sekarang Allah dan malaikat di dalam Al-Quran ini firmannya ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, masa iya Allah dan malaikat berdoa sama Kanjeng Nabi? Hah? Jadi begini,
Salawat, biar teman-teman nanti kalau misal mau salawat di rumah, mau zikir sendirian, baca salawat 100 kali, tahu arti dari salawatnya. Gak cuman baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tapi gak tahu arti dari Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad itu apa. Biar tahu. Salawat itu artinya berbeda-beda tergantung siapa yang mengucapkannya. Saya ulang lagi, salawat itu artinya beda-beda, berbeda-beda tergantung dari siapa yang mengucapkannya. Kalau yang bersalawat itu Allah, artinya adalah rahmah atau maghfirah. Artinya adalah kasih sayangnya Allah atau pengampunannya Allah. Jadi ketika disebutkan Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah bersalatlah kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Ya Allah, berikanlah penghormatan, berikanlah kasih sayang, berilah pengampunan kepada Nabi Muhammad. Kalau salawat datang dari malaikat, artinya adalah, ini bisa dicatat ya. Kalau salawat datang dari malaikat, itu artinya adalah istighfar, doa pengampunan dari seorang malaikat. Kalau salawat datang dari kita semua, kita sekarang di sini, artinya adalah doa atau permintaan. Bisa dipahami? Salawat itu artinya berbeda-beda tergantung siapa yang bersalawat. Kalau yang bersalawat Allah artinya kasih sayang atau pengampunan. Kalau dari malaikat artinya istighfar. Kalau dari kita artinya doa. Makanya mulai sekarang teman-teman ketika baru salawat, dihayati salawatnya. Jangan cukup hadir salawat di majelis seperti ini terus di rumah gak pernah salawatan. Ketika di rumah justru kalau semisal teman-teman sudah hadir di majelis seperti ini, pulang-pulang salawatnya tambah banyak. Pulang-pulang salawatnya terus menerus gak berhenti. Pulang-pulang salawatnya ratusan, ribuan atau bahkan jutaan. Iya enggak? Harusnya begitu bukan? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi biha ashran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah bersalawat kepada dia berapa? 10 kali. Sekarang saya minta teman-teman, sallu ala Nabi Muhammad. Allah sekarang ya menyebut nama kalian satu persatu 10 kali. Yang nyebut bukan lagi saya, yang nyebut bukan lagi Habib Ja'far, yang nyebut bukan lagi Bapak Jokowi, yang nyebut bukan lagi siapa, Angga Yunanda, Jeffrey Nicole, siapapun namanya. Yang nyebut bukan Teh Yung Jae-hyun, bukan. Yang nyebut siapa? Allah. Yang nyebut siapa? Allah. Allah menyebut nama kalian 10 kali. Bangga enggak? Bangga enggak? Kalian kalau disebut sekarang nih namanya sama Habib Ja'far, ada perasaan aduh sebutnya, nah ada gitu enggak? Ini yang nyebut nama kalian bukan lagi Habib Ja'far, tapi siapa? Allah, pencipta kita semua. Allah bersalawat kepada kita. Yang artinya kalau Allah bersalawat kepada kita sebagai wujud dari pengampunan, kasih sayang, dan penghormatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadis kedua. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang paling banyak salawatnya, niscaya dialah yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat. Jadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak salawatnya. Kalau orang salawatnya ancur-ancuran, ambur-adul, sepertinya ya, dia agak harus berdesak-desakan untuk menemui sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Makanya perbanyak salawat. Gampang salawat. Kalian dari sini ke rumah motoran,
Gak tahu mau ngapain, baca aja salawat. Insya Allah 100 sampai 200 nyampe ke rumah kalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terusin aja begitu. Nanti mungkin sekarang gak kerasa. Tapi nanti di hari kiamat kalian akan kayak terheran-heran. Loh, kenapa saya dengan Rasulullah sedekat ini? Kenapa Rasulullah begitu dekat dengan saya? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu saya baca sirahnya, yang selalu saya hadiri dan namanya selalu disebut-sebut di setiap majelis di sepanjang zaman. Kenapa begitu dekat dengan saya? Ternyata jawabannya adalah karena kita banyak bersalat. Makanya jangan pelit-pelit salawat sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pelit-pelit. Jangan pelit-pelit, perbanyak. Karena kita akan butuh syafa'ah. Ada yang disebut sebagai asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling besar di hari kiamat nanti. Syafaat yang paling luar biasa. Yang hanya bisa didapatkan dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akulah pemimpin, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Akulah pemimpin seluruh anak Bani Adam. Akulah pemimpin seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Akan tertimpa kita kelak, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu lapangan yang begitu luas. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman nanti hari kiamat manusia terakhir. Dikumpulkan di satu tempat. Sekarang teman-teman ada di sini berdesak-desakan enggak? Mulai kerasa panas enggak? Panas ya? Berdesak-desakan bukan? Kebayang, kelak Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita, ditempatkan di satu tempat padang yang luas, kita berdesak-desakan. Kenapa? Karena yang berkumpul di sana gak cuma bila porah doang. Yang berkumpul di sana itu dari seluruh dunia, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir kelak pada hari kiamat. Dikumpulkan di satu tempat. Fayablughun nas minal gham wal karb ma la yutiqunahu wa la yahtamilunah. Kelak matahari itu dekat, orang-orang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kebayang, matahari sedekat ini kita tenggelam dengan keringat kita. Tenggelam dengan keringat. Bisa dibayangin? Tenggelam dengan keringat. Ya Rab. Dibilah porah aja, wallahu alam di tempat sana. Panas enggak tadi siang? Panasnya a'udzubillah ya. Itu gak ada apa-apanya sama padang mahsyar nanti. Gak ada apa-apanya. Bener-bener gak ada apa-apanya. Sampai-sampai sebagaimana sabda yang saya sebutkan tadi. Manusia semua akan saling mengeluh. Dan saling mengucap satu sama lain. Mereka sudah kepanasan luar biasa. Bingung, sedih, semuanya ketakutan. Gak ada yang bisa dilakukan. Akhirnya salah seorang di antara mereka berkata, "Ayuhan nas, wahai para manusia, ala tara ila ma qad balagakum." Kamu gak lihat apa yang sedang menimpa kalian? Yang sedang menimpa kita hari ini itu apa? Gak sadar? Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Bukankah lebih baik sekarang kita semua berkumpul untuk mencari sosok yang bisa kita jadikan pertolongan yang mampu menyelamatkan kita. Jadi pada saat itu posisinya kita semua lagi kebingungan, kepanasan, matahari begitu dekat dengan kita akan mengeluh satu sama lain. Ayo minta tolong ke orang. Kalau gak minta tolong kita gak bakalan kelar-kelar ada di tempat ini. Panasnya luar biasa, a'udzubillah. Gak ada, semuanya telanjang. Semuanya telanjang. Tapi gak ada orang yang fokus sama tubuh orang lain. Karena semua sudah kebingungan dengan keadaannya pada hari kiamat. Setelah itu apa yang terjadi? Alaikum bi Adam. Akhirnya di antara sekumpulan manusia itu ada satu orang yang nyaut. Mendingan kita datang ke Adam. Tuh, ada Adam. Fayatuna Adam alaihi salam. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Ya Adam, wahai Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih, wa nafakha fika min ruhih. Wahai Adam, kamu ini bapaknya kami. Kamu ini bapaknya semua manusia ini. Semua manusia ini
asalnya dari kamu wahai Adam. Dan Allah menciptakan kamu dengan tangannya sendiri. Dan Allah meniupkan ruhnya ya kepadamu wahai Adam. Tahu jawaban Nabi Adam gimana? Oh iya anakku, sini tak selamatin. Enggak, Nabi Adam gak bisa nyelamatin. Apa jawaban Nabi Adam? Seraya bergetar ketakutan. Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu abada. Sesungguhnya Tuhanku hari ini murka. Tidak pernah murka seperti ini dan tidak akan pernah murka seperti ini. Jadi puncak murkanya Allah, puncak duka pangeran itu terjadi kapan? Pada hari itu. Saya ulang sekali lagi. Ini perkataan Nabi Adam. Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu abada. Sesungguhnya Tuhanku, sesungguhnya Allah Azza wa Jal hari ini murka, marah. Tidak pernah marah seperti ini sebelumnya. Bisa dibayang ya marahnya Allah ya. Marahnya Allah gak seperti marahnya Pak Ustaz. Marahnya Allah gak seperti marahnya orang tua. Gak seperti marahnya teman. Yang gara-gara marahnya manusia-manusia itu saja sudah bikin kita gelisah. Ya enggak? Ini yang marah siapa? Allah. Allah yang marah. Dan gak cuman sekedar marah. Itu adalah puncak marahnya Allah. Tidak pernah marah seperti itu sebelumnya. Dan tidak pernah marah seperti itu di masa yang akan datang. Wa innahu qad nahani 'ani syajarati fa'asaitu. Dan sesungguhnya aku dahulu ketika berada di surga, aku disuruh menjauhi satu pohon buah khuldi, tapi aku malah mendekatinya. Nafsi, nafsi. Akhirnya Nabi Adam berkata, sudahlah, saya mau ngurus diri saya saja. Saya cuma mau ngurus diri saya aja, selesai semuanya. Sana, cari selain saya. Idhabu ila ghairi. Cari selain saya. Idhabu ila Nuh. Tuh ada Nuh. Datengin tuh Nuh. Akhirnya kita semua sudah datang ke Nabi Adam, kecewa. Akhirnya kita datang ke Nabi Nuh. Ya Nuh, wahai Nuh. Anta awwalur rusuli ila ahlil ard. Wasammaka Allahu abdan syakura. Wahai Nuh, engkau adalah awal utusan di muka bumi ini. Wasammakallahu 'abdan syakura, dan Allah menamaimu di dalam Al-Qur'an sebagai hamba yang bersyukur. Kalian kira ketika kita semua nanti datang ke Nabi Nuh langsung oke. Kalau Adam nyuruh kalian datang ke saya, tak selamatin. Enggak. Jawaban Nabi Nuh sama. Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu abada. Sesungguhnya Tuhanku Allah Azza wa Jal hari ini murka, tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan pernah murka seperti ini di masa yang akan datang. Setelahnya apa yang terjadi? Nabi Nuh kemudian berkata, wa innahu qad kanat li da'watun da'autuha ala qaumi. Dan sesungguhnya aku dahulu diberikan satu permintaan, tapi malah kupakai permintaan itu untuk mendoakan keburukan pada kaumku. Padahal pada saat itu Nabi Nuh berhak, gak apa-apa Nabi Nuh meminta doa buruk untuk kaumnya. Kenapa? Nabi Nuh itu sudah berdakwah hampir 1000 tahun. Nabi Nuh berdakwah hampir 1000 tahun. Dan pengikut Nabi Nuh gak sampai 100 orang. Saya ulang, Nabi Nuh dakwah 1000 tahun, hampir 1000 tahun. Dan pengikut Nabi Nuh gak sampai 100 orang, gak sampai 70 orang. Di sini sampai 100 orang? Lebih ya? 1000 lebih mungkin ya? Ini majelis usianya sudah berapa? Hah? 12 tahun. 12 tahun mampu mengumpulkan majelis kayak begini. Nabi Nuh dakwah hampir 1000 tahun. Gak sampai 70 orang umatnya. Akhirnya setelah Nabi Nuh sudah lelah, udah capek. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar kaumnya ini diberi pelajaran. Pantas gak Nabi Nuh mengeluh? Pantas gak? Pantas. Tapi Nabi Nuh merasa bersalah gara-gara sudah mengeluh. Akhirnya jawaban selanjutnya, izhab nafsi nafsi. Sudahlah,
Saya mau ngurus diri saya aja. Gara-gara satu dosa ini, saya rasanya gak bisa selamat. Idhabu ila ghairi. Sana datang ke nabi yang lain. Idhabu ila Ibrahim. Tuh ada Ibrahim. Sana datangin Ibrahim. Susu. Datangin Ibrahim. Akhirnya kita semua sudah datang ke Nabi Adam. Sama Nabi Adam dioper lagi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh nanti ngoper lagi ke Nabi Ibrahim. Kita semua mendatangi Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim. Ya Ibrahim. Anta Rasulullahi wa khaliluhu min ahlil ard. Wahai Ibrahim. Kamu ini adalah utusannya Allah dan kekasihnya Allah dari bumi. Ishfa'lana ila rabbik. Tolong kami wahai Ibrahim. Tolong kami wahai Ibrahim. Ala tara ila ma nahnu fih. Ala tara ila ma qad balagana. Kamu wahai Ibrahim, apa gak lihat bahwa kami sekarang ini sedang bersusah payah menghadapi kehidupan yang luar biasa. Matahari begitu dekat. Keringat-keringat kami bercucuran. Kami sudah gak kuat wahai Ibrahim. Gak kuat. Panas Ibrahim. Gak kuat. Kalian kira jawaban Nabi Ibrahim ya sudah. Kalau Adam dan Nuh sudah ngoper ke saya, sekarang waktunya saya nyelamatin kalian. Enggak. Jawaban Nabi Ibrahim sama. Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu abada. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal hari ini marah, tidak pernah marah seperti ini sebelumnya dan tidak akan pernah marah seperti ini di masa yang akan datang. Wa inni qad kuntu kadzabtu thalatha kadzibatin. Dan ketika aku masih hidup, aku pernah berbohong 3 kali. Nabi Ibrahim merasa bersalah, merasa dirinya tidak bisa selamat di padang mahsyar pada saat itu. Gara-gara apa? Gara-gara pernah berbohong 3 kali. Kita sehari bisa bohong berapa kali? Bisa dihitung? Kita sehari bisa ngitung jumlah kebohongan kita? Terus ngarep selamat nanti ngandelin diri kita? Gak bisa. Nabi Ibrahim aja panik dengan 3 bohongnya tadi. Padahal 3 bohongnya Nabi Ibrahim itu sebenarnya bukan bohong. Tapi untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Bohong yang pertama, ketika Nabi Ibrahim semua orang-orang kafir pada saat itu ingin pergi ke tempat yang lain. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang agar berdiam diri di tempat itu. Inni sakim, aku sakit sekarang gak bisa ikut sama kalian. Kemudian kebohongan yang kedua, ketika patung-patung semua dihancurkan, lalu tersisa patung yang paling besar. Nabi Ibrahim bilang, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Siapa tahu, tuh, kayaknya yang berbuat patung yang paling besar tuh, kenapa yang lainnya ikut hancur? Bohongnya bener enggak? Bener. Bohongnya gak sebagaimana bohong kita. Bohongnya Nabi Ibrahim di jalan Allah. Lalu bohong yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim hampir dicelakakan oleh sang raja. Akhirnya Nabi Ibrahim berkata bahwa istrinya ini adalah saudarinya. Jadi Nabi Ibrahim punya istri, Sarah. Sarah ini hampir dicelakakan sama raja kalau posisinya sebagai istri Nabi Ibrahim. Jadi agar tidak dicelakakan oleh sang raja, Nabi Ibrahim bilang bahwa ini saudari saya. Bohongnya Nabi Ibrahim semuanya benar gak? Benar, gak kayak bohongnya kita. Tapi walaupun bohongnya di jalan kebenaran, Nabi Ibrahim panik. Nafsi, sudahlah saya mau ngurus diri saya sendiri aja ya. Saya gak bisa ngurus kalian. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa. Tuh ada Musa, sana datengin Musa. Ada Musa sana. Akhirnya kita semua dari Nabi Adam dioper ke Nabi Nuh, dioper ke Nabi Ibrahim, kemudian dioper ke Nabi Musa. Ya Musa, anta nabiyullah wa faddalaka Allah bi risalatihi wa bi kalamihi 'alan nas. Wahai Musa, kamu ini wahai Musa adalah nabinya Allah dan Allah memuliakan kamu dengan pesan-pesannya dan dengan kalamnya Allah kepada manusia. Ishfa' lana ila rabbik. Kasih kami syafaat wahai Musa. Musa selamatin kami Musa. Musa, kami capek. Ala tara ila ma nahnu fih. Ala tara ila ma qad balagana. Musa, gak ngelihat kami ini keringat bercucuran.
Matahari begitu dekat. Selamatin kami Musa. Musa please. Musa tolong kami. Kita semua akan berucap seperti itu nanti kepada Nabi Musa. Apa jawaban Nabi Musa? Lagi-lagi. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu abada. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hari ini murka, duka, gak pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan pernah murka seperti ini di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya Nabi Musa berucap, wa inni qad kuntu qataltu nafsan lam umar biqatliha, dan sesungguhnya aku pernah membunuh seseorang padahal aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nabi Musa pernah membunuh. Tapi apakah Nabi Musa itu posisinya salah pada saat itu? Jawabannya tidak. Karena Nabi Musa membunuhnya gak sengaja. Ada dua orang berantem. Satunya benar, satunya salah. Yang salah ini sewot. Akhirnya sama Nabi Musa ditampar. Niatnya cuma nampar doang, taunya mati. Kenapa? Karena powernya Nabi Musa itu gak sama seperti powernya manusia biasa. Nabi Musa ini punya kelebihan kekuatan fisik yang luar biasa. Bahkan ada satu sumur yang ditutupi oleh batu. Untuk memindahkan batu itu dibutuhkan 10 orang berbadan besar pada saat itu. Tapi Nabi Musa bisa buka itu sendirian. Bayangin ya, ada sumur. Sumur itu tertutup dengan batu itu harus untuk dibuka, harus dibuka kira-kira oleh 10 orang besar. Bisa dibayangin? Tapi sama Nabi Musa diangkat sendirian. Kuat enggak Nabi Musa? Niatnya Nabi Musa cuma nampar biasa saja, taunya mati. Jadi gak sengaja kan? Gara-gara ketidaksengajaan itu Nabi Musa merasa bersalah di hadapan Allah. Nafsi, nafsi. Nafsi, nafsi. Sudahlah, saya mau ngurus diri saya sendiri. Saya gak bisa bantu kalian. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Isa. Sana pergi ke selain saya, tuh ada Isa. Akhirnya kita semua akan berbondong-bondong mendatangi Nabiullah Isa. Ya Isa, anta Nabiullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wa kalimatullah alqaha ila Maryam wa ruhum min. Kamu ini wa kallamta fil mahdi sabiyya. Wahai Isa, kamu ini wahai Isa adalah utusannya Allah, adalah nabinya Allah, dan kalimat Allah terpampang jelas untuk ibumu Maryam dan ruhnya pun begitu. Dan engkau mampu berbicara, mendakwahi manusia banyak ketika kamu masih Nabi Isa kan bisa ngomong kan ketika masih bayi. Makanya pada saat itu semua manusia pada saat itu panik. Bilang ke Nabi Isa, isfa' lana ila rabbik, selamatkan kami. Ala tara ila ma nahnu fih, ala tara ila ma qad balagana. Kami ini kepanasan wahai Isa, bantu kami wahai Isa. Akhirnya apa jawaban Nabi Isa? Sama, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu abada. Sesungguhnya Tuhanku Allah Azza wa Jal hari ini marah, gak pernah marah seperti ini sebelumnya dan tidak akan pernah marah seperti ini di masa yang akan datang. Walam yadhkur dzamban, dan Nabi Isa tidak mampu menyebutkan satu dosa pun. Idhabu ila ghairi. Nah, ini puncaknya. Ini puncaknya. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammad. Idhabu ila Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya kita semua mendatangi Nabi Muhammad. Setelahnya ketika kita mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan berucap kepada beliau, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatmul anbiya wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, kamu ini adalah utusannya Allah dan penutup para nabi-nabi itu. Dan seluruh dosamu telah diampuni sebelumnya dan setelahnya. Isfa' lana ila rabbik. Isfa' lana ila rabbik. Tolong kami wahai Muhammad. Tolong kami wahai Muhammad. Minta tolong. Fa'antaliqu. Fa'ati tahtal arsh.
Fa'aqa'u sadidan li Rabbi azza wa jal. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan pergi mendatangi singgasananya Allah azza wa jal. Kemudian bersujud. Dan pada saat Nabi Muhammad bersujud, kita semua nanti akan ikut bersujud. Dan gak ada satupun yang mampu mengangkat kepalanya. Gak ada satupun yang berani di antara kita mengangkat dahinya dari sujudnya. Thumma ba'da dhalika sayaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni thana'i ilaihi syai'in lam yaftahu ala ahadin ghairi. Kemudian setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengizinkanku dengan segala pujian untuknya dan berbagai macam keagungannya. Sesuatu yang tidak pernah dibukakan kepada selainku. Ini syafaatnya teman-teman. Kita selawat hari ini, selawat di rumah teman-teman sekalian semua. Tujuannya untuk apa? Syafaat. Maka di sini saya ingin membahas tentang syafaatnya Rasulullah. Apa syafaatnya Rasulullah? Apa bentuk pertolongan Rasulullah kepada kita? Saat semua manusia bersujud, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada Nabi Muhammad, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta washfa'tu syafa'. Muhammad, angkat kepalamu. Kalau kamu minta sesuatu tak kasih. Kalau kamu mau kasih syafaat tak kasih juga. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepala beliau. Kemudian beliau berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabb, ummati. Ya Rabb, umatku. Nabi-nabi yang lain tadi ngomong apa? Nafsi, nafsi, saya. Udah, saya gak kuat, saya gak bisa nolong diri saya aja, saya gak bisa. Tapi jawaban Nabi Muhammad di hadapan Allah apa? Ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Muhammad fakhruj minha man kana fi qalbihi mithqalu sya'irati minal iman. Wahai Muhammad, keluarkan dari neraka itu wahai Muhammad. Yang di dalam hatinya, yang di dalam dadanya ada keimanan sebesar biji gandum. Tahu gandum? Kira-kira di sini teman-teman ada yang imannya sekecil biji gandum? Insya Allah lebih besar ya. Allah menyuruh Nabi Muhammad mengeluarkan dari neraka mereka-mereka yang di dalam hatinya imannya cuma sebiji gandum. Apakah Nabi Muhammad puas? Enggak. Nabi Muhammad sujud lagi, menangis. Allah subhanahu wa ta'ala ketika melihat Nabi Muhammad bersujud kembali, menyuruh kepada Nabi Muhammad, Ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta washfa'tu syafa'. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Kalau mau minta tak kasih, kalau mau kasih syafaat juga tak syafaatin. Nabi Muhammad lagi-lagi berdoa, Ummati, Ya Rabb, umat saya ya Rabb, umat saya. Ini umat saya mau diapain ya Allah? Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, setelah tadi dikasih hal yang spesial, kalau di dalam dadanya ada keimanan sebesar biji gandum, itu saja tidak membuat Nabi Muhammad puas. Allah berfirman, Ya Muhammad fakhruj minha man kana fi qalbihi mithqalu khardalatin minal iman. Wahai Muhammad, keluarkan dari neraka sesiapapun yang di dalam hatinya ada keimanan sebesar biji sawi. Tahu biji sawi? Kecil enggak? Titikan, tek. Kalau di dalam dada kita ada biji sekecil itu, Rasulullah dengan syafaatnya, yang dengan salawat ini kita mengharapkan syafaatnya, mengeluarkan kita terjun langsung dari neraka. Nabi Muhammad puas? Gak puas. Gak puas. Nabi Muhammad kembali bersujud kepada Allah. Nabi Muhammad kembali menangis. Allah kemudian berfirman lagi kepada Nabi Muhammad, Ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta washfa'tu syafa'. Muhammad, angkat kepalamu kalau nanya, kalau minta sesuatu tak kasih. Kalau kamu mau minta syafaat tak syafaatin. Nabi Muhammad mengangkat kepalanya seraya berkata kembali, Ummati. Ummati, ya Allah, umat saya ya Allah. Umat saya ya Allah. Belum ya Allah. Tadi itu keimanan sebesar biji sawi. Masih banyak umat-umat saya yang imannya lebih kecil lagi dari biji sawi. Masa iya mereka mau kau biarkan di dalam neraka itu ya Allah?
Masa iya mereka mau dibiarin di neraka ya Allah? Jangan ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, fakhruj minha man kana fi qalbihi mithqalu adna khardalatin minal iman." Wahai Muhammad, keluarkan dari neraka sesiapapun yang di dalam dadanya ada keimanan yang jauh lebih kecil dari biji sawi keimanan. Jadi kalau ada biji sawi itu dipotong sampai jadi yang paling kecil. Itulah keimanan yang dikeluarkan dari neraka. Orang kalau punya iman, biji sawi dipotong sampai yang paling kecil, itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad dengan syafaatnya dikeluarkan dari neraka. Nabi Muhammad puas? Belum. Karena Nabi Muhammad tahu ada di antara umat-umatnya yang imannya jauh lebih kecil dibandingkan biji sawi dipotong banyak. Akhirnya Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, "Ya Allah, idzanli fi man qala la ilaha illallah." Ya Allah, tolong keluarkan juga ya Allah dari neraka sesiapapun yang selama di dunianya pernah mengucapkan la ilaha illallah. Enggak ya Allah, kurang ya Allah, kurang, belum. Kalau cuma sekedar itu masih banyak umatku ini ya Allah yang imannya jauh lebih kecil dari itu semua. Tolong ya Allah, siapapun di antara umatku yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan juga dari neraka ya Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa izzati wa jalali wa kibriyai wa 'azamati la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah." Dengan keagunganku, dengan kebesaranku, akan aku keluarkan semua hambaku dari neraka yang pernah berucap la ilaha illallah. Maka di sini saya mengajak semua para jemaah sekalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Siapa tahu dengan ucapan la ilaha illallah ini kita diselamatkan dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mana? Dari neraka. Makanya kalau salawatan itu dihayati yang benar, salawatan itu diresapi sedalam-dalamnya. Selalu tumbuhkan perasaan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Jangan cuma sekedar ngaku cinta, tapi ternyata yang dicinta malah orang lain. Mengaku bahwasannya cintanya kepada Nabi Muhammad lebih besar dari orang lain, tapi tindakannya tidak sesuai dengan cintanya. Mengaku lebih mencintai Nabi Muhammad dibandingkan artis itu, dibandingkan pemain bola yang itu, tapi ternyata dia lebih suka ngikutin pemain bola yang itu, lebih suka ngikutin artis yang itu dibandingkan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai ini terjadi. Selalu perbanyak salawat, karena dengan salawat itu teman-teman nanti bisa bersaksi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, bahwasanya teman-teman benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kalau misal saya terkesan cerewet. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Faham. Mun tak faham langsung aja habis dek compok terlemah. Oke. Orang mangken mangket ke Jakarta cakit nerbang ya, tu aki selamat ya, lancar insyaallah. Sukses mater oleh cutu. Cepat amin. Amin.